Sampai di sini dapat gambaran teman-teman? Ya, gitu ya. Jadi pada saat kita terjadi persoalan yang nggak mudah, gitu kan, yang nggak mudah, gitu, lalu kita ngomongnya alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah sekian lama ya. Terakhir kita live itu di bulan Mei, akhir Mei. Jadi sudah sebulan lebih kita tidak berjumpa bersama pemateri kita, Bu Diah Puspitawati. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kami sampaikan kabar-kabar terkait Yayasan Khairul Razikin. Ya, yang pertama kita sudah kedatangan santri baru setelah libur semester genap kemarin. Ada 47 santri baru di pesantren Khairul Razikin Depok. Dan total sekarang ada 150 santri. Ini foto kemarin ketika Ustadz Nasrullah menyambut santri-santri baru di pesantren Khairul Razikin. Dan kabar terbaru lainnya adalah alhamdulillah kita sudah memiliki jalan yang layak, sudah memiliki jalan yang lebar, sudah dibangun jalan. Mohon maaf sebentar. Ya, kita sudah dibangun jalan di bagian barat pesantren Khairul Razikin, dan ini tampilannya. Kita sudah, mohon maaf sebentar ya. Ya, ada santri masuk tadi. Baik, kami jelaskan kembali. Alhamdulillah, jalan untuk pesantren atau jalan pesantren sudah dibuka lebar. Sudah cukup nih Bapak Ibu kalau mau main ke pesantren sudah bisa bawa mobil masuk nih. Kira-kira kalau kata Ustaz Nasrullah 60 mobil bisa lah parkir di pesantren kita ya, Mas. Dan kemarin juga sudah ikram pertama hari buka, acara-acara besar sudah bisa dilaksanakan. Dan pertama kali itu wisuda, alhamdulillah tanggal 9 Juni sudah dilaksanakan, dan orang tua wali tidak perlu parkir di luar lagi, tidak perlu titip mobil di mana-mana lagi, dan sudah bisa masuk ke pesantren Khairul Razikin. Termasuk ikram kemarin ya, banyak jamaah dari luar yang sudah bisa masuk ke pesantren Khairul Razikin. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi nih dalam wakaf pembebasan tanah untuk jalan pesantren Khairul Razikin. Insya Allah Bapak Ibu, pahalanya mengalir terus selama jalan ini ada, selama pesantren ini ada, santri lewat, santri menuntut ilmu, pahalanya mengalir sampai akhir hayat. Dan ini laporannya, dana yang sudah terkumpul 1.222.000.000 dan sudah kita DP-kan 1 miliar untuk tanah jalan ini. Jadi nanti di jalan ini juga akan dirapikan kembali. Di sini ada tanah-tanah yang masih belum dirapikan, kemudian masih ada empang, dan nantinya akan dirapikan kembali. Bagi Bapak Ibu yang masih belum berpartisipasi atau ingin berpartisipasi atau melanjutkan partisipasinya dalam pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin, kesempatan masih terbuka lebar. Silakan Bapak Ibu menghubungi di 0812 110 2015 dan dengan nomor rekening yang tertera. Jadi Bapak Ibu masih bisa berpartisipasi dalam program wakaf pembebasan tanah ini.
ini ya. Jadi bisa bisa berapapun bisa, atau ingin yang komitmen wakaf. Jadi 50.000 per bulan. Jadi satu orang per orangnya 1 juta, kemudian komitmen 50.000 per bulan. Dan nanti menghubungi Mbak Ilda di 012 1110 2015. Jadi per bulannya diingatin sama Mbak Ilda. Dan program-program lainnya ada wakaf pesantren yang 3 juta per meter, ini 50.000 per bulan, bersama Mas Robi di 0823 8395 405. Dan ada wali asuh santri di Abah ini, di Abah Agus 0821 7298 4831. Kemudian juga zakat program kita ya. Yang lainnya lagi yaitu Atmal ya. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu mau bayar zakat di mana, atau belum tahu juga nih hitungannya berapa zakat hartanya, bisa ke Khairul Rezeki. Nanti bisa konsultasi ke Abah di 0821 7298 4831. Ini bisa tanya-tanya Abah juga. Jadi harta saya sekian Abah, emas saya sekian Abah, berapa ya saya harus berzakat? Dihitungkan. Gitu. Dan ini untuk cara umum, Bapak Ibu jika ingin support kebutuhan santri, pesantren Khairul Rezeki mulai dari kitab, kemudian lemari, kasur, peralatan santri, makan siang, dan sebagainya, ini di support kebutuhan santri. Bisa di screenshot, bisa ditembak langsung nih QRIS-nya, atau bisa dicatat dulu. Kemudian juga beras untuk santri ini juga masih berjalan, sama di Mbak Ilda di 0812 110 205. Dan follow kami di media sosial kami ini, ya ada konten-konten rutin di Telegram kami terkait konten-konten dakwah, kemudian info-info program kami, kemudian kegiatan-kegiatan santri ini di media-media sosial kami. Ya, alhamdulillah, itu tadi program-programnya banyak. Programnya Bapak Ibu tinggal pilih mau program yang mana, mau berapapun nominalnya, mau sedekah mulai dari yang sedekah kecil sampai yang besar sesuai dengan kemampuan, bisa di Yayasan Khairul Rezeki. Jadi kesempatannya sudah ada, tinggal pilih yang mana. Jadi semuanya baik insya Allah. Ya alhamdulillah, kita akan memulai acara kita ya, yang sudah lama kita tidak bersua dengan pemateri kita tercinta yang sudah hadir. Nah, Masya Allah. Apa kabar Bu Dia? Ya, alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Ini lama kita nggak ketemu ya Bu, udah 1 bulan lebih. Insya Allah ya, sebulan ya. Iya. Dan terakhir kita membahas tentang keberkahan sedekah ya. Dan kali ini kita akan membahas dahulukan Allah maka agar meraih kemudahan dalam hidup. Nah, gimana sih kita mendahulukan Allah itu seperti apa? Mari kita sama-sama menyambut narasumber kita pada pagi ini. Silakan Bu Dia. Terima kasih Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu semua, sahabat YKRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tampilannya saya sudah kelihatan ya? Kelihatan Bu. Oh iya. Karena kalau di laptop saya ini Mas Khalid ini yang tampil. Ini tampil. Di add spotlight ya? Di spotlight aja. Oke. Nah, sip. Oke. Baik. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali pagi yang luar biasa ini bisa menyapa kembali dalam program acara mengenal lebih dekat apa itu YKRI. Nah, sehingga terima kasih buat kesempatan yang juga diberikan kepada saya untuk sharing ya pada pagi hari ini. Kami bersyukur sekali atas support yang diberikan oleh semua sahabat YKRI. Akhirnya salah satu jihad kita membebaskan jalan pesantren, Masya Allah, terwujud ya, ting gitu ya. Jadi sahabat semua, miris hati ini, netes air mata ini pada saat terjadinya sebuah kabar bahwa akses menuju pesantren ini ditutup gitu kan, karena satu dan lain hal gitu ya. Nah itulah namanya ujian dari Allah. Apakah kita orang-orang yang mengaku beriman, kita orang-orang yang memiliki hati nurani ya, dan kita orang-orang yang mengaku ingin keberkahan
Ya. Jadi ini apakah kita punya panggilan gitu kan? Apakah kita tergerak untuk membantu atau memudahkan jalan ini agar menjadi kebaikan bagi semua anak santri dan juga wali santri dan juga pesantren ini gitu kan? Dan Masya Allah begitu dikabarkan demikian dari tim JKRI langsung gercep bergerak sigap melakukan banyak program, akhirnya luar biasa. Benar-benar terbukti dan teruji ya, semua sahabat YKRI mensupport, mengirimkan QRIS-nya, mengirimkan donasinya, mengirimkan wakafnya, ya baik itu 50.000 per bulan maupun yang beberapa sahabat ya memang dalam kondisi ingin menyalurkan wakafnya, Masya Allah. Ya, saya bersama Ustadz Ali Murtado dan juga tim YKRI sampai merinding. Ya Allah, kalau sudah Allah berkehendak ya, kalau sudah panggilan itu datang, tidak apa banyak juga gitu yang tiba-tiba eh, jamaah atau sahabat JKR itu dalam kondisi ya memiliki dana yang siap disalurkan tapi nggak tahu mau nyalurin kemana. Masya Allah, itu keajaiban banget ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan sampai sudah terkumpul angka miliaran ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, dan saya doakan semoga semua sahabat yang sudah menyalurkan atau sudah membantu proses pembebasan jalan ini, saya doakan semoga Allah bebaskan semua amanahnya. Amin. Semoga Allah tambahkan semua rezekinya. Amin. Ya, semoga Allah lancarkan ya semua usahanya, Allah buka semua yang tidak mudah ya, dan Allah berikan kemudahan karena Anda sudah membantu proses memudahkan pembebasan jalan untuk akses menuju pondok pesantren ini. Nah, Bapak Ibu semua, kita patut bersyukur atas kondisi ini dan kita harus juga menyadari bahwa akhir zaman ini yang paling perlu dimakmurkan adalah pondok pesantren. Jadi teman-teman semua, sudahlah ini sudah akhir zaman, maka pilihan apa yang kita bisa pilih gitu ya untuk mengisi hari-hari kita menuju akhir zaman ini selain kita memakmurkan masjid, memakmurkan pondok pesantren dan juga terus berbuat kebajikan ya. Baiklah sahabat semua, dimanapun Anda berada ya, terima kasih atas semua supportnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua, amin. Baik, teman-teman semua, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Khalid tadi ya, hari ini kita bahas dahulukan Allah untuk agar meraih apa itu? Kemudahan hidup ya. Nah, sebenarnya saya dalam topik ini pengen ngobrol nih sama Mas Khalid ya. By the way ya teman-teman semua, saya juga nggak pernah ketemu Mas Khalid ini kalau nggak acara gini. Yuk kita add spotlight ya berdua ya. Oke. Baik. Oke, karena jamaah ini sangat senang ya kalau diceritain sesuatu gitu ya. Sampai nontonnya itu sampai begini gitu ya. Sampai entah ini merasuk di hati atau ini terbuai dalam angan-angan ya kurang jelas nanti ya. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama sharing ya. Ini bukan kajian yang keilmuan tetapi ini sharing. Ini adalah aplikasi dari dahulukan Allah. Ya, saya mau tanya dulu nih Mas Khalid ya. Budi yang ngerjain. Enggak ya? Kalau saya bicara Mas Khalid dahulukan Allah. Nah, itu yang ada di gambarannya apa dong? Baik, kalau dahulukan Allah itu berarti kita mengerjakan sesuatu itu niat dasarnya karena Allah. Misal saya bekerja, Gitu ya. bukan karena pengen bekerjanya, tapi bekerjanya karena bekerja itu ibadah Allah yang perintahkan. Yaitu dahulukan Allah. Jadi dahulukan Allah itu mentaati Allah. Ya, Iya, niatnya harus Allah gitu ya. Lalu bisa nggak kepikir dahulukan Allah itu berarti sholatnya harus didahulukan? itu termasuk salah Ya, satu. termasuk ya. Jadi sholatnya harus disegerakan, itu dahulukan Allah namanya. Lalu apa lagi? Coba apa lagi? Dahulukan kepentingan-kepentingan yang karena Allah. Misal ada, namanya sedekah paling gampang ya Bu ya. Ya, Misal kita ada dana sekian, nah jangan mensisakan, tapi mempersiapkan buat sedekah itu. Jadi sedekah itu bukan sisanya, tapi kita utamakan. Nah itu berarti mendahulukan Allah. tuh mendahulukan Allah. Jadi punya uang misalnya nih 500.000 ya.
ini mau sedekah atau mau ganti tas gitu ya, atau beli tas gitu ya. Jangan sisanya, tapi di awal sudah kita ambil dahulu untuk sedekah gitu. Oke. Nah, baik. Nah, jadi Mas Khalid ya, ngerasa nggak sih beberapa temen ya sering ngalamin, saya itu udah sholatnya on time, saya itu udah puasa Senin Kamis, saya itu sudah tahajud, saya itu sudah beribadah gitu ya. Tapi kok kayaknya hidup saya itu belum mudah. Apakah perisai saya yang terlalu tebal atau bagaimana ini gitu ya? Sampai kebingungan gitu. Padahal secara ritual ya syariat sudah mendahulukan Allah. Nah, ini pertanyaan saya, gimana Mas Khalid melihat ini? Kok jadi saya sih Bu yang ditanya? Pertanyaannya berat ini. Jadi Iya dong, saya menggali dulu supaya menyamakan frekuensi. Hmm. jadi banyak kemungkinan ya kenapa kita sudah sholat kok masih juga belum mudah hidupnya. Nah, bisa jadi kita harus evaluasi diri. Kemudian ada juga firman Allah itu, tidaklah seseorang itu beriman sebelum diuji Allah. Jadi kalau kita orang beriman itu ya diuji gitu. Jadi ketidakmudahan dalam hidup itu belum tentu Allah itu nggak sayang kita, justru Allah itu sayang kita diberi ujian-ujian. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah, tetap mendahulukan Allah gitu. Jadi kalaupun hidupnya masih belum mudah, saya sudah sholat, saya sudah mendahulukan Allah, kok belum mudah, ya tetap berhusnuzon pada Allah karena sesungguhnya Allah itu sayang kita gitu. Masya Allah. Ini bahasanya indah sekali ini ya. Tetapi tetapi ini eh, perlu ya gitu ya. Apa yang disampaikan Mas Khalid itu luar biasa semua ya, teman-teman semua. Tetapi kayaknya nih jamaah mendengar seperti ini tuh ya harusnya begitu gitu kan, harusnya begitu. Lalu aplikasi nyata atau yang real, yang secara fisik kelihatan dahulukan Allah itu yang seperti apa gitu kan, yang akhirnya mendatangkan kemudahan hidup ya gitu. Nah, saya mau sharing nih teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya boleh deh, saya bicara dulu. Mas Khalid nanti adem panas. Silakan. Budi, ini bisa aja saya suruh nge-host. Oke, ditanyain pula gitu ya. Oke, boleh tampilkan saya. Iya. Baik sahabat semua ya, makasih banyak buat Mas Khalid atas kesediaannya ya untuk sharing kepada kita semua ya. Eh, Beliau salah satu tim YKRI yang sangat setia dan sangat inovatif ya teman-teman semua. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Khalid ya. Iya. Gitu. Semoga berkah selalu ya gitu. Baik teman-teman semua, hari ini saya mau mengajak sahabat semua melihat sisi lain. Oke, semua tangannya begini, begini ya, sisi lain begini. Jadi kalau teman-teman semua melihat bangunan yang ada di belakang saya, ini adalah pesantren Khairul Rozikin yang di Beji ya, yang abu-abu itu tempat tinggalnya santri ya. Kemudian yang apa ini? Nah, yang coklat dan putih ini adalah masjid ya, masjid. Nah, teman-teman semua, hari ini kita melihat tampak depannya gitu ya. Nah, suatu saat ya, pada saat kita berjalan mutar, kita lihat tampak belakangnya gitu kan. Nah, hari ini izinkan saya sharing tentang sisi lain dari mendahulukan Allah ya gitu. Karena apa yang kita tahu atau mindset kita yang kita tahu, ini namanya mindset ya. Mind itu pikiran, set itu settingan ya. Mindset kita ini harus disinkron dengan headset. Apa ini? Bukan headset yang dipakai Mas Khalid ya, bukan. Headset. Headset adalah hati, settingan hati. Jadi kalau apa yang kita tahu tidak selaras dengan apa yang ada di dalam kolbu kita, ini terjadi yang namanya konslet. Aliran listrik itu konslet. Nah, jangan-jangan ini ya yang membuat kok kayaknya sudah melakukan semua ritual agamawi ya. Kok kayaknya sudah melakukan banyak amalan yang dititipkan oleh para guru spiritual kita. Tapi kok hidup saya belum mudah sih Budia gitu kan. Budia alhamdulillah saya syukuri walaupun suami saya tidak bekerja ya, tapi kita masih bisa makan tiap hari meskipun suami saya nggak kerja Budia. Itu ada ekor mengeluh ya. Di awal ini alhamdulillah, di tengahnya ada ekornya gitu kan. Nah, so
konflik ini, konslet ya. Kalau kita bilang wow keren, itu namanya wow keren langsung gitu ya. Tidak sinkron ya gitu. Nah, teman-teman semua, bagaimana sisi lain dari mendahulukan Allah yang ingin saya sharing pada kesempatan kali ini ya? Ini rahasia teman-teman ya, khusus buat sahabat YKRI. Rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Saya lihat wajahnya tegang-tegang semua, senang semua. Sekarang tampilkan senyuman yang paling indah, paling bahagia. Bagikan Allah sebentar lagi, di saat tengah-tengah Anda mengikuti acara ini, tiba-tiba ting, masuk rekening 10 juta. Amin, ya Allah. Tiba-tiba ting, dapat orderan yang banyak. Amin, ya Allah. Tiba-tiba ting, anaknya keterima di universitas yang difavoritkan. Amin, ya Allah. Amin ya. Kenapa? Karena hati senang, rezeki datang. Makanya wajah itu antara punya uang 50.000 doang atau 5 juta, sama saja bahagianya. Jangan sampai nilai rupiah menentukan emosi wajah kita, jangan sampai ya, gitu ya. Jadi berapapun yang ada di dompet, wah keren ya gitu. Alhamdulillah ya Allah, inilah yang terbaik yang Engkau berikan kepadaku hari ini. Saya syukuri ya Allah, gitu ya, ridhoi saya ya Allah, gitu ya. Karena setelah bersyukur ditambahkan nikmatnya, ya gitu ya. Wah ini refreshnya, pemanasannya perlu agak lama ini ya, untuk mencun up lagi energi setelah 1 bulan ya nggak ketemu. Berarti memang harusnya seminggu sekali ya Mas Khalid ya. Iya, udah terlalu lama Bu ya. Iya, maafin ya, saya masih banyak urusan keluarga kemarin ya. Nah, baik, yuk semangat. Mana yang mau semangat? Tangannya coba di atas. Siapa yang mau keajaiban katakan saya. Saya ya. Oke. Baik sahabat semua, saya sambil buka galeri supaya saya lihat wajah-wajah yang hari ini ya sudah siap ya. Masih ada yang tidak tersenyum ya. Mana senyumnya Cie? Budia dikersik langsung ting. Wah, senyum semua, bahagia ya. Ini membahagiakan semua ya jamaah hari ini. Saya tambah semangat dan kita akan coba raih ya keajaiban terbaik dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Ya gitu. Mengutamakan Allah, utamakan Allah ya, dahulukan Allah. Dari sisi lain yang ingin saya sharing adalah begini, ini contoh simpel. Contoh simpel ya, materinya Anda sudah punya semua, bahkan mungkin Anda lebih hebat daripada saya tentang keilmuan. Ya, tetapi qadarullah saya yang nggak berilmu ini punya beberapa pengalaman yang mengalami hal-hal spiritual, ilmu yang Anda tahu itu ya, ilmu-ilmu yang sudah Anda kuasai itu ya. Qadarullah saya ini salah satu ya yang mengalami proses demi prosesnya sehingga akhirnya saya menemukan kesimpulan ini teman-teman semua. Apa itu? Ya, yang pertama, bumi ini ya, ini geografi bukan ya. Bumi ini milik siapa? Milik Allah, ya gitu. Berarti negara ini milik siapa? Milik Allah. Kalau negara ini milik Allah, kabupaten Anda miliknya siapa? Sampai begitu Bu, itu ya milik Allah. Kecamatan, kelurahan, RT, sampai dengan unit terkecil yaitu rumah Anda milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala ya, gitu. Nah, sahabat semua, jikalau sudah itu dasarnya, oke, maka dimanapun kita berada, pengen nggak jagain semua yang punyanya Allah? Pengen? Ya, ini bagian dari dahulukan Allah. Ya gitu. Kalau dalam kajian ini saya coba mengungkit bahwa ibu rumah tangga dahulukan Allah. Sebelum bersih-bersih rumah, Anda sholat duha dulu. Itu udah basi, bener nggak? Itu udah biasa gitu. Saya udah gitu tapi belum ajaib-ajaib Bu dia. Makanya sekarang saya coba sisi lain. Siapa tahu sisi ini belum tampak, sehingga hari ini saya sharing. Ya, gitu. Tapi sisi yang kemarin jangan nggak dikerjakan ya. Gitu. Sisi yang ini dilengkapi ya gitu. Nah, sehingga akhirnya semua milik Allah. Kalau semua milik Allah, Anda punya hati nggak mau jagain? Contoh,
Ya, kalau Anda di sebuah keramaian, lalu lihat toiletnya tidak bersih, ya, katanya semua milik Allah. Apa yang Anda dahulukan? Mencari kesalahan siapa? Ini petugasnya mana sih? Kok toiletnya masjid nggak bersih? Ini kan nggak enak, nggak nyaman orang mau beribadah. Kok toiletnya nggak bersih? Ada yang kayak gitu. Malu aku tutup aja. Katanya semua milik Allah. Bahkan masjid rumah Allah. Ya, bahkan masjid rumah Allah. Bagaimana konsep mendahulukan Allah ini? Pada saat di masjid melihat toiletnya tidak bersih, apa yang terucap? Dahulukan Allah atau dahulukan komplain? Kayak bukan punya siapa-siapa gitu, kayak punya orang saja gitu. Ya. Terus bagaimana Bu Dia? Jika yang ada di dalam pikiran kita, mindset dan heart set kita adalah satu, ya, pikiran dan hati kita satu, bahwa semua milik Allah. Ya Allah, rumah Allah kok toiletnya nggak bersih? Saya yang bersihkan, supaya Allah ridho kepada saya. Sampai di sini dapat gambaran teman-teman? Sudahkah kita melihat seluruh alam semesta ini miliknya Allah? Sehingga apapun yang Allah tampakkan di depan kita, hati kita tergerak untuk berbuat kebaikan, ya, bukan menolong Allah, nggak begitu ya, nanti kualat. Untuk meraih ridhonya Allah. Contoh, Anda ke rumah saya, ya, buat teman-teman di Cikarang, ya, silakan bertobat ya kalau belum mampir ke rumah saya. Ya, buat teman-teman yang di Cikarang, contoh, Anda contoh ke rumah saya, ya. Nah, saya itu ngelayanin jamaah, terima tamu jamaah dan lain-lain itu dari pagi sampai malam kadang, ya. Banyak hal yang kita bicarakan, baik secara banyak hal gitu ya, dari banyak aspek kehidupan gitu ya. Nah, teman-teman tahu ya, ke rumah saya itu udah kayak rumahnya sendiri, ya. Tamu pertama akhirnya harus ke dapur nyiapin suguhan untuk tamu kedua. Karena saya sendiri, saya nggak punya asisten, ya gitu. Ya, sambil sambil ngasih PR kepada jamaah mungkin yang sedang training Quranic vibration atau apa, saya nyapu, ngepel dan lain-lain. Akhirnya banyak jamaah bantu-bantu saya bersih-bersih. Kenapa? Karena bagaikan rumah sendiri. Sampai di sini dapat gambaran, ya. Apalagi kalau di Surabaya, waduh, bener-bener rumah saya milik umum gitu. Dia sendok di mana? Cari sendiri. Gitu. Nah, jadi bagaikan milik semua gitu, milik umum gitu. Nah, kalau kita bicara bahwa semua milik Allah, ya sudah sepatutnya dong di mana-mana kita ambil bagian untuk turut merawat apa yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tampakkan dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, kita ke masjid, itu rumah Allah kan? Gitu. Katanya pengen barokah. Lihat masjidnya kotor, Anda cari marbot, atau Anda cari sapu sama pel tempatnya di mana? Halo? Iya kan? Nah, di situ kan bisa kelihatan konsep mendahulukan Allahnya sampai di mana. Kalau hanya sebatas sampai di ritual ibadah, belum nyampe. Ya, akhlak itu kelihatan dari perilakunya. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah, ya, berdakwah, berjihad ini untuk memperbaiki akhlak, gitu ya. Jadi teman-teman semua itu kelihatan banget, gitu. So, jadi bagaimana Bu? Ya, itu kalau masjid, ya, nggak bersih, nggak rapi, gitu. Nggak perlu cari marbot, nggak perlu cari siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi Allah menyaksikan pada saat Anda mencari sapu atau pel atau membersihkan, ya, karena menjaga rumah Allah, gitu. Ya, sama dengan jamaah ke rumah saya, Bu, ini saya beresin ya. Masya Allah, hati saya itu terenyuh gitu ya. Karena tangan ini udah nggak cuma dua, melayani banyak, jadi akhirnya semua membantu itu hati ini terenyuh gitu. Nah, pada saat hati kita terenyuh, maka ya kita rasanya pengen memberikan apapun buat mereka. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Jadi, teman-teman semua, kalau kita kaitkan dalam ilmu magnet rezeki,
ya, makanya engine atau turbo atau mesin penggerak keajaiban di dalam ilmu rahasia makna rezeki adalah terumbu karang. Ya gitu, terumbu karang, ya gitu. Jadi terumbu karang di sini pemahaman kita adalah muliakan dan bahagiakan orang lain. Apa hubungannya Bu dengan membersihkan masjid atau menjaga kebersihan masjid gitu ya? Sangat erat hubungannya. Memuliakan dan membahagiakan orang lain aja Allah senangnya luar biasa. Apalagi Anda memuliakan dan membahagiakan masjid, rumah Allah. Ya Allah, keren banget ya. Ya, so teman-teman, ya ini poin pertama. Sebagai gambaran, ya, Anda memahami, mendahulukan Allah dari sisi sikap, ya, karena cerminan, sikap kita cerminan hati, gitu. Kalau kita sudah berritual, apakah hati kita juga sudah berritual, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini bagian ya, bagian dari aplikasi penerapan, gitu. Nah, banyak yang bilang, gitu ya, semakin apa ya, semakin maksimal ibadahnya itu sikap hatinya, perilakunya itu semakin terpancar. Ya, bagaimana itu wujudnya ya seperti yang saya cerita tadi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana bermuamalah, mendahulukan Allah ini bagaimana? Ya, contoh dalam hubungan sesama manusia ya. Nah, ini ada jamaah Bu Iis ya dari Bandung. Kemudian ada Bu Triani ini dari Serang misalnya. Bu Iis dan Bu Triani ini bekerja sama misalnya gitu ya. Udah bekerja sama gitu ya. Lalu salah satu atau Bu Iis ini mendapat tawaran yang mungkin lebih baik atau lebih bagaimana gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini sering terjadi ya. Ini kalau kita hatinya mendahulukan Allah, itu jangan pernah tergiur oleh tawaran yang lebih bagus sekalipun, karena pada saat Anda meninggalkan janji pertama Anda, ini yang ada nggak dapat barokahnya, teman-teman. Sampai di sini dapat gambaran ya. Itu nggak sekali dua kali saya lihat. Jadi maksudnya gini, menghormati perjanjian pertama ya dengan benar-benar apa itu namanya saling ridho gitu ya. Ini lebih akan mendatangkan keberkahan ya daripada meninggalkan janji sebelumnya, tidak merawat terumbu karang lalu mengambil keputusan mengingkari yang pertama ya, melakukan yang selanjutnya. Ini belum tentu barokah dan itu banyak terjadi gitu kan. Akhirnya apa teman-teman? Kayaknya untungnya banyak tapi bocornya juga banyak ya. Ini disebut juga ketidakmudahan. Makanya mendahulukan Allah agar meraih kemudahan hidup. Kemudahan hidup itu apa? Keberkahan. Kalau kita bilang, Bu Fatma, saya doakan Bu Fatma berkah selalu ya. Ini berkah, 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 berkah. Seperti kita ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu antara pikiran, ucapan dengan hati nggak sinkron. Ya kan? Makanya gurunda kita Ustadz Nasrullah luar biasa banget. Gitu. Luar biasa banget. Apapun musibahnya, wow, keren. Ini agar sinkron otak kita memahami makna wow keren daripada alhamdulillah. Ya gitu. Sampai di sini dapat gambaran teman-teman? Ya, gitu ya. Jadi pada saat kita terjadi persoalan yang nggak mudah, gitu kan? Yang nggak mudah, gitu. Lalu kita ngomongnya alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Khalid, tak syukuri walaupun aku kena tipu. Padahal itu uang segitu-gitunya. Kok bisa ya saya digituin ya Mas Khalid ya? Saya salah apa? Nah, ini namanya alhamdulillah. Dengan ekor cerita yang disampaikan nggak sinkron. Yang terucap, alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Rasa syukur dikasih musibah itu. Tapi yang di sini dan di sini ya, yang di sini merangkai kata supaya keluh kesahnya masih dalam koridor syariah. Yang di sini nggak terima, tapi berusaha neken-neken, berusaha nerima, muncul lagi ketidakterimaannya. Jadi akhirnya error. Ya, padahal teman-teman kalau kita mengerti
Ya, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki terbaik yang Kau berikan kepada saya berupa musibah atau apapun, itu benar-benar yang pada saat kita terima, ya itu keridoannya akan luar biasa, teman-teman. Ya gitu. Nah, dulu kan Allah itu pada saat kita tertimpa musibah atau ketidakmudahan, ya Allah dulu, Masya Allah. Daun jatuh tidak mungkin tanpa izin Allah. Masa iya orang itu nyakitin saya tanpa izin Allah? Yang sudah terjadi berarti sudah diizinkan, sahabat semua. Ya, gitu. Dahulukan Allah tuh nginget Allah dulu sebelum ngatain orang. Nah, ya gitu. Kalau pengen ngomong sesuatu, dahulukan Allah. Jadi bagaimana caranya Budia? Istighfar 3 kali dulu, perlu nggak ngomong? Setelah istighfar 3 kali, ternyata nggak perlu ngomong, diem aja. Ini namanya dahulukan Allah. Ya, gitu. Jadi kalau banyak pertanyaan, Budia gimana caranya mengendalikan diri supaya diem? Ya, gitu. Di plester mulutnya, nggak bisa. Ya, cara simpelnya adalah istighfar 3 kali sebelum menyampaikan apa yang ingin Anda komenkan. Ya, kalau setelah 3 kali kok tidak ada dorongan lagi untuk komen, ya berarti nggak perlu ngomong, gitu. Tapi setelah istighfar 3 kali kok kayaknya ada dorongan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, ya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya langsung berlindung kepada Allah. Kita mau menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, semoga Allah melindungi saya dan melindungi dia, gitu. Ya, teman-teman semua. Nah, sampai di sini dapat kliknya ya, konsep mendahulukan Allah. Jadi kalau di jalan sambil nunggu Grab, ya sekarang kan zamannya ngorder Grab, nunggu Grab. Tiba-tiba di halte pinggir itu Anda lihat sampah, ya tisu gitu ya, atau botol minum, ya gitu. Kalau kita mengerti konsep mendahulukan Allah, ya semua yang ada di bumi ini milik Allah, maka apa yang kita lakukan? Tukang sampah, sini, ambil sampah ini. Berarti itu nggak ada Allah di hatinya. Ya, kalau ada Allah di hatinya, Masya Allah, ini buminya Allah. Saya lihat ada sampah, ya, sederhana. Supaya tangan Anda nggak kotor, Anda ambil tisu Anda pakai buat nyomot itu sampah. Nggak perlu ada yang tahu. Ibadah yang paling banyak pahalanya itu ibadah yang orang lain nggak tahu. Katanya butuh kemudahan hidup. Nah, kalau kita saja dimanapun, kita punya budaya atau lifestyle, merawat semua milik Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan melimpahkan semua titipan, ya, bumi dan alam semesta ini untuk kita, insya Allah. Ya, makanya keluar nih ada satu hadis ya, Mas Khalid ya, yang saya share di WA ya tadi, bisa ditampilin. Nah, Mm-mm. Nah, itu baru ketemu tuh tadi ya. Ternyata itu sebuah hadis. Ya, coba dibacain Mas Khalid ya. Gitu. Jadi lifestyle kita dimanapun sama, bisa dipertanggungjawabkan, bisa apa ya? Bisa mempertanggungjawabkan diri kita gitu. Ada yang gambar itu, gambar pink, udah masuk belum? ini ya Bu, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuannya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam mimpi. Iya, gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ya itu pas banget gitu, salah satu ya dalil yang bisa mendukung kita memaknai mendahulukan Allah itu seperti apa. Misalnya contoh, ada orang tiba-tiba kita nggak salah tapi tiba-tiba kita disalahin gitu ya, atau kita tiba-tiba terzolimi lah gitu ya, bahasa keren yang selalu dipakai kan, kita dizolimi gitu ya. Nah, kalau kita mendahulukan Allah, ya teman-teman semua, kalau kita mendahulukan Allah, kita nggak bisa komplain loh, gitu. Karena sebelum komplain, maka hati kita itu Allah dulu. Kalau kita komplain, kita balik marah, berarti kita menyakiti dia. Oke? Dia adalah hamba Allah juga. Mungkin kita bisa mengalahkan dia, tapi belum tentu Tuhannya
yaitu Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan perlakuan kita. Kita sering kayak gitu, sholatnya tertib, puasanya terus, tahajudnya nggak pernah telat, tapi dalam beraktivitas sehari-hari nggak Allah dulu, ya. Jadi kalau kita Allah dulu itu pada saat kita terzolimi, ya Allah, saya dosa apa ya? Kok saya terzolimi? Jadi pakai jurus cermin ajaib. Itu Allah dulu, dahulukan Allah. Gitu. Kalau nggak dahulukan Allah, begitu kita terzolimi, ya misalnya saya dizolimi Mas Khalid, langsung Mas Khalid, apa-apaan ini? Sekarang udah nggak bisa ya memerankan memerankan yang kayak gitu ya. Mas Khalid, kenapa kok saya diginikan? Saya apa? Kamu tahu nggak? Saya ini bla bla bla. Itu kalau nggak Allah dulu, ya. Kalau tidak mendahulukan Allah gitu. Yang ada mendahulukan nafsu, nafsu marah. Kalau mendahulukan Allah, ya, begitu tumbuhkan itu datang, ya Allah, Allah dulu yang disebut. Bukan, loh, aku nggak salah kok digitu kan? Karena sudah magnet rezeki, ya, dosis respon otomatiknya yang emosi itu menurun karena sudah kenal magnet rezeki. Dulu kalau dapat tumpukan langsung marah, ngelabrak gitu ya, marah-marah. Setelah kenal magnet rezeki, dosisnya menurun. Menurun jadinya gini, ih Mas Khalid, aku loh, kok digituin ya? Jadinya bukan marah, melampiaskan kemarahan, tapi menggerutu. Ketidakterimaannya itu turun dosis. Jadi menggerutu, cari seseorang untuk menjadi pelampiasan hawa nafsu, menggosip. Hawa nafsu yang curahan hati gitu ya. Mas Khalid, kok aku disalahin ya? Tapi kan karena aku sudah magnet rezeki, aku nggak marah kok sama dia. Tapi kok bisa ya Mas Khalid, aku diomongin kayak gitu, padahal aku nggak kayak gitu loh Mas Khalid. Mas Khalid kan tahu kan, Mas Khalid kan kenal aku kan. ini ini dosisnya saja berkurang Bu. Tapi tetap tidak mendahulukan Allah ini. Dan bagaimana mendahulukan Allah? Ya, gitu. Ya. Nah, ada lagi nih dosisnya tambah kurang. Begitu tumbukan itu datang, langsung gelar sajadah nangis. Astagfirullahaladzim. Dosa apa aku sehingga aku dizolimi ya Allah? Kan aku nggak salah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku ya Allah. Aku nggak salah. Ini namanya taubat nggak sadar. Ya, taubat nggak mau ngaku dosa. Gitu. Nah, jadi dosis yang pertama marah, dosis yang kedua cari teman untuk pelampiasan kemarahannya menjadi turun dosis menjadi ngomel ya gitu atau apa tuh curhat gitu ya. Lalu turun dosis lagi nih karena udah diajarin release, forget, forgive. Kon. Jurus paling mantep itu di MR ya. Release, forget, forgive ya. Akhirnya mau curhat takut ya. Mau curhat takut karena Mas Khalid bilang gini, Bu jangan ngomongin orang ke saya Bu. Dia takut Bu. Lalu mau curhat malu, udah ikut training berkali-kali kok curhat, nggak deh. Akhirnya gelar sajadah nggak ada yang tahu. Tapi isi taubatnya, ya menangis karena sakit hati merasa nggak salah kok disalahin. Nah, ini taubat yang belum tepat ini. Ya gitu. Jadi teman-teman mendahulukan Allah. Begitu tumbuhkan itu datang, ya langsung gelar sajadah itu karena mendahulukan Allah. Ya Allah, debu tidak mungkin terbang tanpa izinmu. Tumbukan ini datang tak mungkin atas izin, tidak dengan izin. Maka ya Allah, saya yang zolim, saya yang lalai, saya yang zoliman jahula ini, ya memohon ampun kepadamu ya Allah sampai saya nggak ingat dosaku. Ya, saking banyaknya dosaku sampai aku nggak ingat dosaku ya Allah, sehingga kau datangkan cermin ini untuk mengingatkan dosaku. Ya gitu. Walaupun hari ini pun saya tak ingat dosa yang mana ya Allah saking banyaknya, tapi saya menyadari pasti ada dosaku sehingga musibah ini datang dalam hidup. Terimalah sholat taubat saya ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia yang telah menjadi tanganmu untuk mengujiku. Ya, jadi orang yang datang menumbuk kita itu dipakai Allah untuk menguji kita. Gitu. Ya. Jadi biasanya orang dekat. Orang dekat itu siapa? Orang tua.
ayah, ibu, anak, suami, ya, gitu. Kang Khalid nggak mungkin, Kang Khalid orang jauh. Kang Khalid kalau nguji, Anda tinggal ngeblokir WA-nya aja, blokir Kang Khalid ya sudah. Tapi kalau suami, mana bisa diblokir nomor WA-nya? Kalau anak, ibu, orang tua, ayah, ya. Nah, di situ teman-teman ya, mertua, sepupu, apapun keluarga ya. Misalnya ada tumbukan itu datang, ya teman-teman langsung saja gelar sajadah Allah dulu. Kejadian ini datang pasti Allah yang kirim. Ya gitu, pasti ini skenario Allah. Nah, itu jadi hal sederhana ya. Dahulukan Allah. Dimanapun kita berada, rawatlah milik Allah ini. Rawatlah kebersihan, rawatlah semuanya ya, supaya Allah ridho kepada kita. Ya, kita ngaku dahulukan Allah, tapi hanya sebatas syariat. Gitu ya. Belum bertorikoh, ya. Belum beraplikasi nyata, belum dalam sikap perilaku kita. Nah, contoh sikap perilaku kita ya bertorikoh ya. Ini setiap saat dimanapun kita turut menjaga apa yang menjadi miliknya Allah. Ya, dan kalau kita pilih apa saja miliknya Allah, Bu, semuanya adalah miliknya Allah. Lihat nggak bersih dimanapun, ya Allah ini milik Allah. Apapun yang bisa Anda lakukan, bersihkan. Ya, lihat orang kok tidak menyenangkan ya, gitu. Dia milik Allah. Lakukan apapun yang bisa Anda lakukan untuk menyenangkan, memuliakan hatinya, bukan mencibirnya karena dia adalah milik Allah. Ya gitu. Ada teman saya ngomong, kamu betah banget sih dia gitu. Kamu betah banget sih ngomong sama dia tuh ngomongnya tidak menyenangkan sama sekali. Ujungnya pasti menghina orang gitu ya. Gini, bukan saya nggak bisa ngebales. Tapi saya tahu beliau ini ya milik Allah. Ya. Jadi pada saat beliau bicara sesuatu yang kurang nyaman ya, yang ada saya hanya pasang telinga dan oh Masya Allah gitu kan. Lalu kesimpulannya kalau saya nggak mau lama-lama ngobrolnya dengan beliau ya, khawatir hati saya nggak kuat gitu ya, saya ngomongnya gini, Masya Allah baru kali ini saya ketemu orang sehebat ibu, bisa cerita detail. Ibu dulu sekolah mana sih? Waduh, tambah dia cerita, oh saya dulu ikut gini gini gini. Wah memang ibu luar biasa, pantesan ibu sukses gini gini gini. Iya Bu, ya udah ya Bu ya saya duluan. Jadi saya akhiri pembicaraan itu dengan memuliakan dan membahagiakan dia, gitu, ya, gitu. Jadi sampai teman-teman kamu betah amat sih gitu, ngomong sama dia, karena dia miliknya Allah, ya teman-teman. Allah dulu, dahulukan Allah itu sampai di situ. Nah, kalau punya uang tadi, dahulukan siapa? Ya, dahulukan Allah dulu, bukan sisanya berapa lalu sedekah. Berapapun yang Anda punya, potong sedekah dulu, baru sisanya dipakai. Itu dahulukan Allah. Ya gitu, potong sesuai aturan 2,5% atau berapa, tanya sama Ustadz ya gitu. Nah, so teman-teman semua, sebenarnya apa yang saya sampaikan ini penjelasan dari esensi syukur nikmat. Ya, 8 menit lagi. Penjelasan dari esensi syukur nikmat. Jadi kalau teman-teman semua mengikuti kajian yang sebelum-sebelumnya, ada yang namanya esensi syukur. Tanda orang bersyukur itu kelihatan dari sikapnya. Yang pertama, dimanapun merawat. Orang bersyukur itu dikasih apapun merawat, dikasih rumah kontrakan dirawat, karena ini rumahnya Allah. Ya, jangan sampai ini masih kontrak kok Bu dia, biar kata ini catnya belepotan, tidak bersih, temboknya tidak rapi dan lain-lain, nggak apa-apa, orang ini cuma ngontrak. Ntar deh Bu dia kalau rumah sendiri saya bakal beresin yang bersih. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mau rumah kontrak, mau rumah baru, itu semua milik Allah. Kalau dititipi kontrak Anda nggak rawat, Anda nggak bersyukur, Anda nggak merasa ini miliknya Allah, Allah tidak mungkin menitipkan rumah sendiri atau rumah baru dalam hidup kita. Gitu. Saya ingat banget saat saya kerja, zaman dahulu saya kerja, tahun 2003, saya kerja, saya disuruh fotokopi tiap hari. Saya syukuri, saya bisa sepatu, pakai seragam, meskipun yang saya kerjain itu cuma fotokopi tiap hari, sama ngelis apa yang dibutuhkan untuk saya belanjakan ke toko ATK, ya, itu saya syukuri. Ya, saya tatain meja bos saya, kasubag dan sebagainya itu, kasih kasubag itu saya tatain, saya rapiin, saya seneng banget ada di kantor itu. Ya gitu. Printernya saya tuh sampai tisu tuh printernya sampai saya lapin gini gitu ya.
gitu. Saya senang banget gitu. Akhirnya sampai saya berkarir bukan karena kepandaian saya, bukan karena gelar saya, ya karena tidak tinggi sekolah saya, ya hanya sampai S1 gitu kan. Tapi saya dipercaya. Kenapa? Karena saya menjaga apa yang ada di situ, gitu ya. Dipercaya, akhirnya tambah tambah karir, sampai akhirnya, masya Allah, ya dititipin yang kecil kita bisa dipercaya oleh Allah. Tanda dipercaya itu dirawat. Setuju Bapak Ibu? Tanda dipercaya itu bisa merawat. Mas Khalid ini tidak disentuh apapun, dalam sebulan dia produktivitasnya tinggi tanpa didorong, teman-teman. Ya, Mas Khalid ini pribadi yang selalu inovatif dan what is next, ya. Dia nggak mau besok. Artinya apa? Kalau malam ini saya bisa selesaiin, malam ini selesai, Budiah beres. Bagaimana perasaan saya sebagai contoh kalau dalam manajemen atasannya gitu ya. Saya seorang direktur siswa di Khairul Razikin, Mas Khalid adalah staf. Nah kalau stafnya kayak gitu, gimana perasaan saya? Masya Allah, kasih tambah lagi tanggung jawabnya, kasih ini lagi, ya. Jadi akhirnya dipercaya. Nah saya yakin pribadi-pribadi yang seperti ini karena Allah dulu, karena mendahulukan Allah, ya. Tidak perlu kita tunggu apakah bos saya menyaksikan saya atau tidak. Tetapi perlu Anda ketahui dan Anda sadari bahwa Allah tidak pernah tidur melihat hambanya. Peran Anda sebagai pegawai, peran Anda sebagai tukang becak, peran Anda sebagai tukang gojek, itu hanya peran mengisi kehidupan. Ya, gitu. Nah, Allah yang menyaksikan kita semua. Ya, saya sering kali loh tugas-tugas itu jam setengah 9, jam 10 itu Mas Khalid ini masih WA saya gitu ya. Masya Allah gitu kan. Ini bukan bicara apakah kalau kerja sampai malam nanti ditambah lemburan berapa ya. Nggak ada motif itu, nggak ada hati itu, ya. Nafsu itu nggak ada gitu. Yang ada yang terbaik yang bisa dilakukan hari ini untuk memuliakan dan membahagiakan timnya, manajemennya, ya, yayasannya, ya, karena ada di yayasan. So sahabat semua, sampai di mana? Ya, sampai di mana pemahaman kita terhadap mendahulukan Allah? Gitu. Ya, gitu. Nah, ini juga ada di dalam setiap kalau kita privat training ya. Privat training gitu khususnya ilmu makna rezeki, di sana ada sebuah ayat gitu ya. Bumi ini ya, jadi Allah itu mengeluarkan hak waris ya. Bumi ini diwariskan dipusakai oleh orang-orang yang solih gitu ya. Nah orang yang solih itu yang seperti apa? Nah teman-teman, saya khawatir nanti teman-teman ini salah paham ya dengan ayat itu, yang seperti apa gitu ya. Pada akhirnya kita melihat sisi lain ini, akhirnya kita mengerti gitu ya. Akhirnya mengerti, menegakkan syariat, melakukan syariat, menjaga syariat tetap harus ya diimbangi dengan thoriqoh yang benar. Sikap yang benar, perilaku yang menyenangkan Allah tuh yang seperti apa. Ya, syariat kita sudah luar biasa, maka kita membangun thoriqoh kita, membangun aplikasi sikap kita yang seperti apa. Ya, pikiran dan lisan ini harus disinkron oleh qalbu. Disinilah cermin kehidupan. Ya, kata Allah pada saat seorang manusia ada satu daging di dalamnya, yaitu hati. Pada saat daging itu bagus, maka baguslah hidupnya. Gitu. Nah, apa yang saya sampaikan ini mungkin sudah banyak Anda dengar. Ya, perbedaannya hanya mungkin pemahaman dari sisi yang berbeda tadi. Ya, Allah dulu. Dahulukan Allah itu bukan hanya sholat on time, tapi bagaimana kita melakukan kehidupan kita itu apapun Allah dulu. Kalau saya bohongin pemimpin saya, kira-kira Allah suka enggak? Enggak, berarti jangan bohong. Gitu. Jadi ukurannya Allah suka enggak? Ya, gitu. Bukan saya benar atau salah. Allah suka enggak? Gitu, ya. Nah, sampai di sini sahabat semua, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya bermanfaat bagi kita semua. Sedikit pesan terakhir, hari ini coba tes semua. Nanti sore, ya. Misalnya suka beli jajan sore,
ya. Kalau sudah paham ini, maka sore ini praktek. Anda pengen sore ini beli es cendol, suami Anda pengen beli es kelapa muda. Kira-kira. Kalau Allah dulu, Anda dahulukan siapa? Contoh sederhana ini. Anda dahulukan siapa? Ya, ketawa langsung. Beli masing-masing aja Bu Diana. Ini nggak nyampe-nyampe nanti hakikatnya ya. Dahulukan suami. Terus saya gimana dunia? Ridho. Oke, oke Mas Khalid, luar biasa ya, sudah tersampaikan. Mudah-mudahan bisa apa itu namanya Bu Novi, suami belikan kelapa muda. Lucu Bu Novi. Baik, baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah dan Mas Khalid ya, terima kasih banyak. Oke, tambah cilok Bu Dia. Mudah-mudahan ya pertemuan kita di pagi hari ini ya di 1 jam sudah lewat ya, sudah 1 jam ya. Mudah-mudahan manfaat, barokah dan mencapai harapan-harapan kita semua bahwa kita mau hidup selalu dimudahkan oleh Allah. Kalau kita mau selalu dimudahkan oleh Allah, maka dahulukan Allah. Ya gitu. Nah, bagaimana itu dahulukan Allah? Simak ulang tayangan ini di YouTube ya. Dan so teman-teman semua, esensi syukur ya, merawat dimanapun, dahulukan Allah. Yang kedua, aktif produktif. Orang bersyukur pasti aktif dan produktif. Nggak ada orang bersyukur itu tidak aktif dan produktif, nggak mungkin. Aplikasi nyata, ciri orang bersyukur pasti aktif produktif. Ya, ngaku bersyukur tapi nggak aktif dan produktif, nggak bisa. Tidak terbukti. Gitu. Lalu yang ketiga, sedekah. Ya, ini turbo rasa syukur yang paling mendalam itu sedekah. Ya, saya jadikan sedekah itu sebagai lifestyle kemanapun ketemu orang, ya sedekah, gitu. Berikan sesuatu yang bisa kita hadiahkan atau apapun, ya, gitu. Jadi pakai cara yang cantik. Misalnya, Bu, misalnya nih contoh ada Bu Fatmah, ya, contoh Bu Fatmah. Mohon izin, saya mau menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah. Ini saya bawakan hadiah kecil buat Bu Fatma, karena Bu Fatma baik banget sama saya. Nah, jadi jangan gini, Bu Fatma, saya kan ini lagi training sama Bu Dia, nih suruh sedekah. Saya sedekah ke Bu Fatma, ya tersinggung atuh. Ya gitu. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman pakai cara cantik, ya. Gitu, karena sangat terkesan dengan Bu Fatma. Misalnya, Bu Fatma, saya senang banget berteman sama Bu Fatma, izinkan saya menyampaikan rasa syukur ya Bu Fatma, saya bersyukur banget Allah kirim Bu Fatma menjadi teman saya. Ini rasa syukur saya mohon diterima ya Bu Fatma, hadiah kecil dari saya. Nah, jadi teman-teman seperti ini kemanapun lifestyle-nya, ya, gitu. Belum lagi yang pesantren, ya. Kok anak saya nggak gampang ya ujiannya, Masya Allah, langsung ingat wajah Mas Khalid, ting, QRIS, pesantren Khairul Razikin, transfer 30.000, transfer 50.000, transfer 10.000, ya. Karena tidak tentang nominalnya, tetapi ini tentang hati yang mendahulukan Allah. Pada saat ada ketidakmudahan, Allah dulu. Bagaimana caranya? Sedekah dulu. Ya gitu. Nah, jadi itu closing statement saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua khilaf dan keterbatasan saya, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dia, terima kasih jazakallahu khair Bu Dia atas ilmunya pada pagi hari ini. Jadi kita mendahulukan Allah itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi kita, bumi ini milik Allah, dan yang sudah dikatakan Bu Dia, kita rawat dengan cara mendahulukan Allah, begitu. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan pada pagi hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui program-program apa saja di Yayasan Khairul Razikin, silakan tonton kembali video ini. Di awal tadi sudah kami jelaskan program-program, Bapak Ibu bisa turut andil di situ, menjadi bagian dari developer. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, semoga istiqomah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.